jalanan itu dari zaman saya sama zaman sekarang beda, Kang. Kalau zaman dulu banyak kan orang-orang di jalanan itu mencari jati diri gitu. Kalau sekarang anak-anak sekarang tuh mencari uang recehan gitu, nyari sensasi. Kadang-kadang ya akhirnya mereka salah pergaulan, salah jalan. Bukan dalam arti saja mereka salah jalan, tapi akhirnya mereka kenal namanya obat-obatan cemen ibarat. Jadi bandel-bandel cemen. Mereka terkenal, ya kena obat-obatan narkoba kelas kecil lah kayak gitu. Jadi mereka kena pengaruh seperti itu. Banyak kan, 85% saya jamin anak jalanan kena gituan semua. Mereka tampak saat lampu lalu lintas di perempatan jalanan menyala merah. Mereka ada di antara celah-celah sempit saat kendaraan berhenti. Mereka hadir menjajakan atraksi yang dimiliki untuk sekedar mengais rupiah dan menyambung hidup. Anak jalanan, begitu kemudian mereka disebut. Saat harus berjibaku di tengah kerasnya hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Kehidupan anak jalanan biasanya dipengaruhi oleh lingkungan atau bahkan ada yang mengikuti jejak orang tua secara turun-temurun. Sosok Adi Supriyadi yang dikenal sebagai mantan anak jalanan kini mendedikasikan hidupnya untuk merangkul anak-anak agar lepas dari kehidupan jalanan. Pria berusia 49 tahun ini sangat dikenal sebagai sosok pengayom dan dermawan bagi beberapa anak jalanan di Kabupaten Bogor. Sejak 2011 lalu, Adi membangun Sanggar Senja, tempat bagi para anak jalanan untuk mendapat kehidupan yang lebih layak. Kita mendirikan Sanggar Senja ini karena atas rasa keprihatinan. Keprihatinan kami terhadap melihat anak-anak jalanan yang makin tumbuh berkembang banyak di jalan. Lalu kalau bukan anak orang jalanan sendiri yang peduli terhadap anak jalanan, siapa? Jadi kita dirikan Sanggar Senja adalah wadah tempat berkumpulnya anak-anak jalanan untuk kita ayomi, kita bina. Kita selamatkan dalam hal kependidikan. Tapi ada juga anak jalanan yang nggak bisa diselamatkan. Ya seperti itulah tantangannya. Gitu. Jadi nggak gampang mendidik anak jalanan. Sudah lebih 20 tahun, Adi meninggalkan kehidupan jalanan. Mulai saat itulah, ia meneguhkan niat untuk mengubah nasib anak jalanan. Kondisi jalanan yang semakin berbahaya bagi kelangsungan hidup anak-anak juga menjadi dorongan bagi pria asal Jakarta ini. Dulu saya awalnya hidup di jalanan karena saya nggak punya orang tua. Dari kecil saya udah nggak ada orang tua. SMP bapak ibu saya udah nggak ada, saya akhirnya sekolah tapi tetap di jalanan. Saya ngamen di Bekasi, di terminal, di mana aja. Tapi saya tetap sekolah sampai lulus SMA. Ikut orang, setelah lulus akhirnya saya hidup ke jalanan. Saya mencari jati diri saya lah di jalanan.
Saya ke Bandung, Surabaya, ke Jogja, keliling-keliling lah gitu sambil belajar ilmu musik. Kalau jalanan itu dari zaman saya sama zaman sekarang beda, Kang. Kalau zaman dulu banyak kan orang-orang di jalanan itu mencari jati diri gitu. Kalau sekarang anak-anak sekarang tuh mencari uang recehan gitu, nyari sensasi. Kadang-kadang ya akhirnya mereka salah pergaulan, salah jalan. Bukan dalam arti salah jalan mereka salah jalan, tapi akhirnya mereka kenal namanya obat-obatan cemen ibaratnya. Jadi bandel-bandel cemen. Mereka terkenal, ya akhirnya kena obat-obatan narkoba kelas kecil lah kayak gitu. Jadi mereka kena pengaruh seperti itu. Banyak kan, 85% saya jamin anak jalanan kena gituan semua. Gitu. Jadi beda zamannya, Kang. Titik balik kehidupan Adi Supriyadi tidak lepas dari sosok Pak John yang merupakan orang tua angkatnya. Kehadiran sosok Pak John inilah yang kemudian membantu Adi untuk meninggalkan kehidupan jalanan. Dulu itu dia mengamen tuh hanya sebagai gitar yang nggak sehat, gitarnya juga udah hancur-hancuran dia main gitu. Dia tinggal di wilayah daerah Bogor, Pak. Dia ngontrak. Nah, dia pernah ngurus musola juga dulu. Makan tidur di situ di musola selama 3 bulan dia prihatin. Nah, dia itu memang setahu saya perjuangan dia itu ya pahit getirnya lah gitu. Kalau karakter dia itu sebetulnya apa aja dia bisa, Pak, asal ada penunjung jalannya, terus ada yang dukung dia gitu. Sanggar yang terletak di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, saat ini membina 86 anak jalanan di sekitar wilayah Cibinong. Dari 86 anak, 22 diantaranya bahkan diberikan tempat tinggal karena alasan yang beragam. Ada yang tidak memiliki rumah serta orang tua, dan sebagian dari mereka terpaksa tinggal karena keterbatasan kemampuan orang tua. Salah satunya adalah Gilang. Anak berusia 14 tahun ini sudah 4 tahun mengikuti ragam aktivitas di Sanggar Senja. Kesulitan ekonomi dialami Gilang bersama ibunya karena sejak di dalam kandungan, ayah Gilang pergi meninggalkan sang ibu. Dulu kan ditinggal sama ayah kandung kan pas di dalam perut. Dulu sekarang mama nikah lagi jadinya. Oh, tapi sekarang tinggal sama siapa? Tinggal di sini. Tinggal di sini? Iya, karena sekolah juga kan butuh biaya gede, jadinya orang tua saya juga nggak kuat lah. Kondisi sang ibu yang hanya bekerja sebagai pedagang minuman membuatnya tak berdaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan anaknya, yaitu pendidikan. Sang ibu pun mendukung aktivitas anaknya di Sanggar, berharap kelak ada perubahan nasib ke arah yang lebih baik. Enggak gitu, enggak boleh karena saya enggak mau anak saya jadi pengamen gitu, kepengen sekolah. Karena saya kepengen ini, alhamdulillah ada Sanggar Senja yang bisa ngebantuin saya. Gilang yang dulu mengamen untuk kebutuhan hidupnya, kini sudah meninggalkan kehidupan di jalanan dan fokus belajar. Untuk menunjang kebutuhan pendidikan anak jalanan, Sanggar Senja juga membiayai sekolah bagi 30 anak yang tergolong tidak mampu dan yatim piatu. Sekolah diberikan agar anak-anak tidak kembali mengamen di jalanan. Selain itu, para anggota di Sanggar Senja juga memperjuangkan hak administratif anak-anak jalanan. Dengan berusaha menerbitkan akta lahir anak-anak jalanan. Hal ini dibutuhkan
agar mereka yang tidak memiliki data bisa masuk sekolah. Selama hampir 10 tahun berdiri, Sanggar Senja berhasil menerbitkan 120 akta lahir anak jalanan. Karena ini udah pilihan gitu. Dan kita anggap ini kan perjuangan yang baik gitu, yang mulia. Oh dilarang itu ya ada juga pertentangan, tapi ya saya bilang inilah ibaratnya jalan emang saya emang bisa menyelamatkan anak-anak gimana. Karena pernah dulu sempat saya mau tutup sanggar, tapi ketika itu anak-anaknya malah kucar-kacir kasihan. Jadi udahlah saya fokus saya di sini. Pendanaan Sanggar Senja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di sini berasal dari donatur, dana pribadi anggota, dan beberapa usaha yang dijalankan Adi sendiri. Seperti studio rekaman dan penyewaan alat sound system. Sebagai seorang seniman, Adi juga kerap menciptakan lagu untuk kemudian dijual dan menjadi sumber pendanaannya. Yang motivasi saya sih anak-anaknya. Mereka itu lebih hebat dari anak-anak yang lain. Jiwanya kuat, terus semangatnya juga ada untuk sekolah gitu. Jadi motivasi saya itu mereka. Sejak berdiri pada 2011 lalu, Sanggar Senja telah meloloskan puluhan anak jalanan di generasi pertama. Saat ini, 86 anak yang berada dalam binaan Sanggar merupakan generasi kedua. Tidak semua dari mereka mendapat dukungan akses sekolah formal. Agar tetap dapat beraktivitas, para pengurus memberikan berbagai kesibukan di Sanggar. Kami memberikan pembinaan di sini, belajar secara cara hitung, cara menulis dan berhitung. Jadi mereka nggak buta-buta amat. Yang kedua, kita bikin kelas motivasi buat anak-anak yang putus sekolah. Karena kita belum bisa menyelenggarakan sekolah formal. Yang ketiga, kami mendorong anak-anak yang putus sekolah untuk sekolah lagi. Yang belum sekolah, kita masukin sekolah. Dan alhamdulillah, sudah 86 anak yang kita sekolahkan gitu. Alhamdulillah. Yang tadi putus sekolah, yang nggak sekolah kita sekolahkan. Tujuannya kalau mereka bersekolah kan mereka punya masa depan gitu. Punya ilmu. Pendidikan keagamaan merupakan pondasi utama dalam proses pembelajaran yang diterima anak-anak. Latar belakang kehidupan anak-anak yang keras memerlukan sentuhan kerohanian untuk bisa mengubah sifat dasar mereka yang berasal dari jalanan. Ya emang itu tantangan paling berat. Ya kan? Tapi karena saya juga orang jalanan, saya ngikutin karakter mereka. Mereka tidak bisa seperti layangan kita tarik, putus mereka. Kalau lagi blank kita ulur. Kalau udah mulai singit kita tarik pelan-pelan. Proses belajar di Sanggar Senja dilakukan secara rutin hampir setiap hari. Adalah Dewi Zulfiani, wanita 26 tahun yang menggawangi pendidikan non-formal kepada anak-anak. Sudah 4 tahun, Dewi bergabung bersama Sanggar Senja dan mendedikasikan dirinya bekerja sebagai pengajar. Karena saya awalnya kan ikut komunitas dari alumni sekolah. Mereka mengajar anak-anak. Dulu Sanggar Senja itu di tempatnya gedung yang kumuh gitu. Terus saya ngikut anak-anak komunitas saya ngajar di situ, ngeliat anak-anak kok ada ya, masih ada ternyata anak yang benar-benar susah gitu.
Karena kalau misalnya mau masuk SD aja harus sudah bisa baca, bisa nulis, sedangkan mereka untuk masuk TK ya nggak punya uang gitu. Jadi situ saya ngajarin mereka baca, nulis, berhitung. Kesulitan dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak kerap dirasakan. Berbagai materi seperti bahasa Inggris, matematika, dan keterampilan diberikan agar anak-anak memiliki bekal dalam mengarungi hidup mereka. Ya susahnya mungkin mereka sama orang baru, ya kayak, ih siapa sih ini sosok ngajarin gua gitu. Cuman kita kasih tahu pelan-pelan, lu hidup tuh harus bisa baca minimal atau berhitung gitu, biar nggak ditipu orang, biar nggak bodoh-bodoh banget. Di situ kita pelan-pelan mendekati diri, lama-lama dia ngikutin gitu. Kita ngasih dia apa ya, tulus, sayang, dia juga ikut balik sayang sama kita. Meski pekerjaannya tidak mudah, Dedi ikhlas untuk sekedar memberikan harapan hidup yang lebih baik kepada para anak jalanan. Yang motivasi saya sih anak-anaknya. Mereka itu lebih hebat dari anak-anak yang lain. Hebatnya mereka itu, ya mereka dengan kondisi orang tuanya seperti itu, yang kurang mampu lah istilahnya, bahkan mereka juga suka diajak untuk mencari uang. Mereka kuat gitu, jiwanya kuat, terus semangatnya juga ada untuk sekolah gitu. Jadi motivasi saya itu mereka. Anak-anak yang hadir cukup antusias menerima pelajaran yang belum sempat mereka dapat di sekolah formal. Kesini saya tahu sendiri. Gimana tuh, tahu dari mana? Saya lagi main-main aja, habis itu ada Bang Adi lewat ngenawarin, Vino ini mau nggak ngajar di pengajian saya ini Sanggar Senja? Saya bilang kan mau, ya udah tuh ngaji mulai. Selain aktivitas belajar mengajar, siswa di Sanggar Senja juga diberikan aktivitas lain untuk menunjang kehidupan mereka selama berada di lingkungan sanggar. Seperti bermusik. Ilmu bermusik diajarkan langsung oleh Adi untuk mengembangkan keterampilan siswa di luar pelajaran sekolah. Keterampilan lain yang diberikan adalah teknik bela diri. Materi seni bela diri pencaksilat diberikan kepada siswa untuk membentuk kepribadian anak-anak sekaligus untuk membekali mereka dengan ilmu pertahanan diri. Materi seni bela diri silat dasar diberikan mulai dari anak kecil hingga mereka yang beranjak ke usia remaja. Ya, pengaruhnya ada. Satu, biar nggak malas, disiplin, terutama waktu ya. Waktu dia belajar juga harus disiplin. Itu cerminan dari suatu bela diri ya, pribadiannya disiplin. Langkah kecil yang dilakukan oleh Adi dan relawan lain sedikit banyak mempengaruhi perubahan pola pikir dan karakter para anak jalanan di sanggar ini. Kelak, para relawan berharap mereka bisa mengembangkan aktivitas yang sudah ditekuni ini untuk memberikan manfaat yang jauh lebih luas. Ya, alhamdulillah banyak perubahan sih Kang ya. Setelah kita bina secara sistem kami yang kita bikin, alhamdulillah mereka banyak berubah gitu kan. Tadinya mereka bandel, ya namanya anak jalanan susah kan, sangat sulit, jarang gitu. Orang mau nyentuh anak jalanan karena image-nya tadi gitu kan. Mereka anak-anak yang liar, yang nggak tahu orang tua, ketika ditolong siapa sih lu kan gitu.
Every night in my dreams, I see you, I feel you. Awalnya aku diajakin sama Kak Dewi nyanyi, terus Bang Adi ngedingin aku diajarin dari situ. Terus Kak Dewi Bang Adi ngajak aku take vokal, terus aku masuk YouTube. Di situ aku jadi terus belajar nyanyi. Dengan semua materi pembinaan yang diberikan kepada anak-anak, Adi sebenarnya melarang keras para siswa di Sanggar Senja untuk kembali ke jalanan. Namun beberapa anak tidak memiliki pilihan lain. Terbatasan ekonomi di keluarga memaksa beberapa anak di Sanggar Senja harus mengamen di jalan untuk membantu keuangan keluarga. Jalan, kamu tuh hati-hati, jangan lupa baca doa, baca bismillah. Kalau nyebrang tuh lihat-lihat, ya. Jadi prioritas kita memberikan sesuatu buat mereka di sini. Kalau yang tinggal di sini nggak boleh ngamen lagi. Walaupun ada juga anak murid saya masih ngamen, tapi itu bukan karena anjuran kami, justru kami melarang. Tapi karena kebutuhan untuk orang tuanya. Mak, berangkat ya, Mak. Subakti, seorang anak berusia 12 tahun ini, adalah satu dari beberapa anak yang masih mengamen di jalanan. Tio terpaksa harus tetap mencari uang untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Setiap sore, ia berjalan kaki ke Jalan Raya Bogor Cibinong untuk memainkan gitar kecilnya di pertigaan jalanan. Sedikit demi sedikit uang ia kumpulkan dari belas kasih pengendara di jalanan. Hal ini ia lakukan meski sudah 4 tahun belajar di Sanggar Senja. Main, kadang-kadang ngamen. Ngamennya dari mana ya? Dari Ceriung, Kalau sehari tuh ngamen bisa berapa jam ya? 5 jam. Kadang-kadang 60, kadang-kadang 40. Buat kebutuhan keluarga. Bogor kota kita, Bogor indah bersari. Anak-anak di Sanggar Senja kebanyakan memiliki keahlian dalam bermusik. Hal ini sebagai bakat bawaan yang mereka gunakan saat berada di jalanan. Namun tidak semua anak-anak menggunakan keahlian bermusik mereka untuk mengamen. Beberapa di antaranya bahkan memiliki kemampuan yang cukup spesial. Evelyn adalah seorang anak yatim yang sudah 4 tahun hidup di Sanggar Senja. Evelyn memilih tinggal di Sanggar Senja untuk melatih kemampuan bernyanyinya. Selain itu, dengan hidup di Sanggar, ia juga membantu meringankan beban sang ibu yang saat ini hanya bekerja sendiri. Aku dulu di sini langsung masuk aja, diajakin sama Bang Adi sini. Terus aku diajarin sama Bang Adi. Aku di sini dari umur 3 tahun. Lagunya ada nyanyinya juga, ada ngajinya juga, semuanya diajarin sama Bang Adi. Yang biayain Kak Dewi sama Bang Adi. Ku gendong tas merahku di pundak. Melihat potensi menyanyi Evelyn, Adi bersama relawan lain mengasah kemampuan anak berusia 8 tahun ini dengan menciptakan lagu, bahkan membuat rekaman di studio musik sendiri. Awalnya aku diajakin sama Kak Dewi nyanyi, terus Bang Adi ngedingin aku diajarin dari situ. Terus Kak Dewi Bang Adi ngajak aku take vokal, terus aku masuk YouTube. Di situ aku jadi terus belajar nyanyi. Selain merekam dan membuat video klip, beberapa kali Evelyn pernah tampil di panggung dalam beberapa acara resmi di Kabupaten Bogor. Bahkan, ia juga pernah bernyanyi di hadapan Ibu Negara, Iriana Joko Widodo.
Khusus di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, permasalahan anak jalanan tergolong cukup memprihatinkan. Dinas Sosial setempat mencatat, ada lebih dari 7.000 anak jalanan yang tersebar di setiap sudut wilayah. Kehadiran tempat seperti Sanggar Senja diakui Pemda setempat cukup membantu penanganan salah satu masalah sosial ini. Kalau untuk cukup membantu, tetapi yang tadi saya sampaikan bahwa anak-anak jalanan ini kan datang dan pergi, Pak. Jadi tidak bisa kita rekrut secara keseluruhan kalau untuk masukin ke lembaga seperti itu. Meski belum memberikan dampak luas dalam pembinaan anak jalanan, hal itu tidak membuat Adi Supriyadi patah arang. Semangatnya ia terus jaga untuk memberantas kebodohan dan ketertinggalan bagi anak-anak yang kurang diuntungkan oleh nasib. Hingga kelak, cita-cita besar sang mantan anak jalanan ini bisa terwujud. Tujuan terbesar kami, saya insya Allah ingin mendirikan sekolah atau pesantren anak jalanan. Gitu. Agar mereka nggak ada lagi di jalanan, gitu. Dan gratis. Dari mana? Ya nanti kita pikirkan. Namanya orang cita-cita, Kang. Insya Allah ya kan. Kalau Allah meredoi, apapun dikasih, asal kita benar. Insya Allah.